Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang saya hormati, kami dengan keluarga mau jalan-jalan di sekitar jalan raya dalam kota Karawang untuk mencegah kegalauan karena menghadapi permasalahan kehidupan di dunia ini. Kegalauan adalah pikiran kita yang kacau. Saat ini sedang ngetren istilah galau. Banyak persepsi yang mengartikan galau. Namun pada intinya kegalauan adalah perasaan tidak nyaman karena kebimbangan atau kondisi hati yang kurang mantap dengan apa yang diputuskan atau apa yang dijalani saat ini. Galau adalah perasaan kacau sekali yang terjadi dikarenakan suatu masalah. Selama galau masih berkepanjangan, percayalah beberapa penyakit akan merusak kesehatan kita. Contohnya penyakit jantung, depresi, obesitas, dan diabetes. Tak bisa dipungkiri, ada banyak persoalan yang menyebabkan seseorang mengalami galau. Hampir setiap orang pernah merasakannya. Perasaan sedih, kecewa, dan bimbang kerap terjadi saat mulai mengalami kegalauan. Ada banyak alasan mengapa awal menjadi galau. Misalnya galau karena bingung menentukan pilihan, galau karena persoalan hidup, dan karena macam-macam yang lainnya. Kalau sudah galau, melakukan hal apapun pastinya jadi tidak bersemangat. Segala hal yang harusnya bisa dilakukan malah menjadi terbengkalai karena pikiran dan hati kita yang tidak dalam kondisi yang baik. Galau adalah sebuah perasaan yang sering muncul tanpa disadari. Perasaan galau dapat membuat suasana hati seseorang menjadi sangat buruk. Galau dapat dialami siapa saja, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa. Saat mengalami galau, pikiran akan jadi sangat kacau dan susah berpikir jernih. Kegalauan dapat disebabkan oleh karena ada banyak masalah dalam kehidupan. Terkadang dalam hidup ini kita harus membuat keputusan yang membuat galau. Tak ada salahnya mengalami galau, namun cukup sewajarnya saja mengalami galau. Kemudian kita harus mengatasi galau agar kehidupan menjadi lebih baik dan pikiran tenang. Salah satu untuk mengatasi kegalauan adalah sebaiknya pergi untuk jalan-jalan, menikmati suasana yang baru dan udara yang baru. Tak perlu jauh-jauh, cukup berjalan di taman atau sekitar rumah akan membuat pikiran lebih tenang. Juga bisa mengajak orang terdekat untuk jalan-jalan, menghabiskan waktu bersama, keliling-keliling, jalan-jalan di dalam kota atau sekitar luar kota. Bisa juga jika kita sedang merasakan galau, ada baiknya untuk melakukan hobi, karena dengan adanya kesibukan ini kita juga akan melupakan kegalauan dan bisa juga membantu menenangkan pikiran untuk sementara waktu. Cara mengatasi galau yang selanjutnya adalah membaca buku. Bacalah buku saat sedang galau, karena buku adalah jendela dunia. Maka dengan membaca buku kita bisa memiliki pikiran lebih terbuka. Luangkan waktu untuk pergi ke toko buku atau ke perpustakaan. Bacalah buku-buku yang menginspirasi. Selanjutnya, untuk mengatasi kegalauan ialah dengan cara menulis atau menggambar. Bisa dilakukan saat pikiran sedang kacau. Curahkan segala kegalauanmu dalam menulis atau menggambar. Kemudian menulis juga tentang cerita galau di buku atau diari, maupun menggambarkan gambaran abstrak yang menggambarkan situasi saat sedang galau. Lalu perasaan akan menjadi lebih lega daripada sebelumnya.
Kalau itu bisa tembus. Selanjutnya, cara yang paling ampuh untuk mengatasi galau adalah dengan berdoa. Kita bisa meluapkan segala emosi kita dan menceritakan segalanya kepada Allah. Kemudian Allah akan memberikan jalan yang terang untuk kita, dan untuk Allah juga akan memulihkan segala situasi yang kita alami. Dalam Islam, dalam menghadapi galau dalam kehidupan ini, kejadian baik buruk pasti datang silih berganti. Terkadang kita bahagia, terkadang kita bersedih. Namun sebagai seorang muslim, kita tak berlarut-larut dalam kesedihan, sebab setan menyukai kesedihan seorang muslim. Sebagaimana yang disampaikan Ibnu Qayyim, kesedihan akan melemahkan hati dan tekad yang kuat serta membahayakan keinginan, dan tidaklah ada sesuatu yang paling dicintai oleh setan daripada kesedihan seorang mukmin. Petunjuk berdasarkan agama Islam adalah salah satunya yaitu tadabbur alam. Siapa yang suka berwisata alam, tentu semua orang menyukainya. Tadabbur alam hampir sama dengan berwisata. Yang membedakan adalah tujuannya. Tujuan dari tadabbur alam bukan hanya sekedar bersenang-senang, tapi sekaligus mengagumi keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, kita akan sedikit melupakan galau yang kita rasakan. Melihat pemandangan hijau terbukti bisa menenangkan dan menyegarkan pandangan. Selain itu, warna hijau disukai oleh Rasulullah SAW. Anas bin Malik mengatakan warna yang paling disukai oleh Rasulullah SAW adalah hijau. Selanjutnya, untuk mengatasi kegalauan berdasarkan agama Islam adalah membaca atau mendengarkan ayat suci Al-Quran. Membaca atau mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran juga merupakan salah satu cara menyembuhkan galau. Hal ini tak bisa diragukan lagi, sebagaimana telah dibahas oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zad al-Ma'ad, menjelaskan Al-Quran ialah penyembuh yang sempurna dari seluruh penyakit hati dan jasmani. Demikian pula penyakit dunia dan akhirat. Kemudian untuk mengatasi kegalauan selanjutnya menurut Islam adalah kita harus berzikir. Berzikir adalah ibadah mengingat Allah dengan mengagungkan namanya. Mengingat Allah akan membuat kita lupa dengan kegalauan yang tengah kita hadapi. Tak hanya itu, mengingat Allah juga membawa ketentraman hati. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ra'd ayat 28. Allah berfirman, yaitu orang-orang yang beriman lagi hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenteram. Kisah Ar-Ra'd ayat ke-28. Selanjutnya, berdasarkan agama Islam juga untuk menenangkan kegalauan adalah mendengarkan tausiah. Mendengarkan tausiah secara tidak langsung pasti mengobati galau di hati, apalagi jika tema tausiah yang dibawakan sesuai dengan pengalaman pribadi. Dengan begitu, kita akan mudah menghilangkan rasa sedih yang berlarut dan kembali bersemangat seperti sedia kala. Kemudian yang selanjutnya adalah curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat doa akan membuat batin terasa lega. Hati pun akan terasa lebih lapang. Daripada bercerita pada makhluk, akan jauh lebih baik menyampaikan segala kepada Allah, karena hal itu dijamin hanya akan diketahui oleh Allah dan diri kita sendiri. Pada sejumlah penelitian, kondisi galau dan stres sering dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit jantung. Selain itu, galau dapat menyebabkan asma, obesitas, diabetes, nyeri kepala kronis, depresi, masalah pencernaan, Alzheimer, dan kecepatan penuaan. Galau dapat memicu penyakit-penyakit berat tersebut lantaran ketika kita galau, tubuh kita akan terpicu untuk mengalami sejumlah perubahan akibat kondisi stres. Satu diantaranya pengeluaran hormon stres kortisol yang mempengaruhi berbagai organ tubuh. Untuk lebih jelasnya,
Teman-teman sekalian, saya akan jelaskan satu demi satu. Teman-teman sekalian, orang yang galau akan mudah kena penyakit jantung karena orang yang galau akan mengalami peningkatan tekanan darah serta penyakit jantung. Penyebabnya diduga karena kondisi stres dapat meningkatkan detak jantung dan aliran darah serta melepaskan kolesterol dan trigliserida ke darah. Stres juga dapat tidak langsung menyebabkan seseorang lebih rentan, apalagi kalau yang merokok dan obesitas, juga menimbulkan risiko yang lebih besar lagi. Lebih lanjut lagi, bagi seorang yang telah memiliki riwayat penyakit jantung, stres dan kegalauan dapat memicu timbulnya serangan jantung. Untuk itu, jika kita telah mengidap penyakit jantung kronis, sangat disarankan untuk mengatur emosi dan mengelola stres akut sebaik-baiknya. Masalah kegalauan yang menimbulkan depresi, yaitu kegalauan yang memburuk hingga menjadi depresi akan lebih berbahaya. Pasien dengan depresi memiliki peningkatan aktivitas sel darah trombosit dan penanda radang di darahnya yang disebut CRP. Kedua hal ini menjadi faktor risiko menjadi penyakit jantung dan pembuluh darah. Selain itu, depresi disebutkan juga dapat menaikkan risiko kematian hingga 17% hanya dalam 6 bulan setelah menderita mengalami serangan jantung pertama. Masalah obesitas dan diabetes yang disebabkan oleh kegalauan karena gaya hidup yang tidak sehat. Selain merokok, gaya hidup tidak sehat yang disebut adalah malas berolahraga, mengkonsumsi makanan tinggi lemak seperti junk food dan tinggi kadar gula. Bila berkepanjangan, kondisi obesitas dapat terjadi. Obesitas dan gangguan profil lemak dalam darah juga berisiko memicu gangguan sensitivitas hormon insulin. Gangguan sensitivitas hormon insulin ini mengawali terjadinya diabetes tipe 2. Kemudian kegalauan juga bisa menimbulkan nyeri kepala kronis yang disebut tension type headache atau TTH, adalah nyeri kepala yang erat kaitannya dengan masalah psikologis seperti galau. Biasanya tension type headache memunculkan gejala berupa ketegangan di area pundak, jenis kepala di sebelah atau migrain. Juga bisa ditentukan oleh kegalauan hati yang berat. Bila kalau tak segera ditangani, nyeri kepala dapat terus berulang dan menjadi kronis. Teman-teman sekalian yang saya hormati, selanjutnya keadaan galau bisa menimbulkan gangguan pencernaan. Kondisi galau tidak akan menyebabkan timbulnya luka secara mendadak pada lambung, namun galau dapat memperberat gejala karena meningkatnya produksi asam lambung. Diketahui juga bahwa galau menjadi faktor yang berkontribusi dalam munculnya rasa terbakar di dada pada gastroesophageal reflux yang disebut GERD, serta gangguan buang air besar para irritable bowel atau IBS. Teman-teman sekalian yang saya hormati, demikian sebagian contoh dari akibat dari kegalauan yang berlanjut yang menimbulkan efek tidak baik untuk kesehatan kita. Selanjutnya saya akan membahas tentang untuk menenangkan hati. Menurut Islam, ketenangan hati menjadi dambaan bagi setiap orang. Pada kenyataannya, memiliki hati dan pikiran yang tenang tidak mudah dicapai. Selalu ada masalah yang menghantui. Berikutnya adalah cara untuk menenangkan hati dalam Islam. Sholat adalah salah satu cara menenangkan hati dalam Islam, yaitu dengan menjalankan sholat. Selain sebagai ibadah yang penting, yang utama, setiap kalimat yang terkandung dalam bacaan sholat akan membuat semakin dekat dengan Sang Pencipta. Selain itu, bisa menjadi sarana penangkal berbagai penyakit hati dan pikiran. Selanjutnya adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran bisa membuat kita hati menjadi tenang, karena Al-Quran telah diturunkan sebagai pedoman hidup bagi setiap umatnya. Jika kita ingin menenangkan hati dan pikiran, makalah baca surat-surat dalam Al-Quran setiap kali selesai melaksanakan sholat wajib. Selanjutnya, biasakanlah diri dalam keadaan suci dari najis atau wudhu. Membiasakan diri dengan berwudhu sebelum melakukan sesuatu bisa menjadi alternatif
cara menenangkan hati dalam Islam. Berwudu merupakan metode untuk mensucikan diri dari najis, namun bisa kita terapkan sebelum beraktivitas agar hatimu bisa menjadi tenang. Selanjutnya, teman-teman sekalian, perbanyaklah istighfar dan berzikir. Cara menenangkan hati dalam Islam bisa dengan memperbanyak istighfar dan berzikir. Jika kita ingin mendapatkan ketenangan hati, ada dua kalimat mustajab yang bisa kita perhatikan, yakni hasbunallah wa ni'mal wakil, la haula wala quwata billah. Demikianlah teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Find a way that we can live a better day. Rise from the ashes, from the anger, from the war. Let's come together, lift your spirit for the cause. We should be equal, should be living free. All together, one and all, let's build a dream. Just admit that you're just afraid. Let go of all your fears and pride. Stand up beside me, don't you hide. We can build a better place if we can just find a way that we can live a better day. That we can live a better day. Rise from the ashes, from the anger, from the war. Let's come together, lift your spirit for the cause. We should be equal, should be living